Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Post Update bersama saya Putri Anindita dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Qadir Karding di Jawa Post Update. Terima kasih Pak masih bersama kami. Tadi sebelum jeda kita sempat mengulas sedikit karena tidak bisa tidak dibahas apa yang terjadi dengan Arab Saudi dan Indonesia terkait PMI. Ya, silakan. Jadi gini, Arab Saudi ini kebijakan negara sejak 2015 dilakukan moratorium. Penghentian. Moratorium ini kenapa terjadi penghentian? Karena bukan diduga, faktanya banyak masalah sebelumnya. Nah, sekarang ini ditutup, tapi informasinya banyak yang bocor kan. Maksudnya bocornya gini ya, maksudnya. Kemarin saya didatangi sama PJ Gubernur NTB, beliau melaporkan, Pak itu ditutup, tapi yang keluar dari kami tiap bulan 1.000. Non prosedural kembali lagi. Kayaan prosedural karena ditutup, ya kan, artinya nggak ada jalur dari kita. Apa modusnya? Salah satu modusnya calling visa. Calling visa dari sana ngasih ke sini dengan model mau umroh ke travel kemana di sana berubah menjadi bekerja. Nah itu modusnya. Jadi sedang saya kaji. Pada prinsipnya saya ingin memastikan kalau toh dibuka, harus ada 2 prinsip dasar yang tidak boleh bergeser. Itu? Yang pertama dia harus sistem satu kanal. Sistem satu kanal itu maksudnya gini, yang mengirim perusahaan, yang nerima juga perusahaan. Jadi kontrol kita enak, iya kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa perjanjian kontraknya itu memuat 2 hal. Salary-nya harus tinggi. Bagus. Dari dulu teman-teman di Arab itu minta 1.300, kita nggak mau, harus di atas 1.500, minimal 1.500. 1.500 itu real, berarti ya sekitar berapa ya? 7 juta, 7 juta, ya 7 juta apa 5 juta ya. Nah jadi itu satu. Yang kedua harus ada perlindungan, perlindungan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan. Jadi di Taiwan itu memang tujuan tradisional tapi bagus. Perlindungan kesehatannya bagus. Nah di Arab, Brunei, Malaysia itu masih zero. Nah itu yang mau kita minta itu. Kalau nggak mau itu nggak kita buka-buka. Jadi sepertinya permintaan tetap kencang. Tetapi ini masih wait and see dulu ya? Ya kita evaluasi. Iya. Manfaat madorotnya, baik buruknya bagi rakyat kita dan bagi nama baik bangsa. Karena kan ngirim begini nih juga kalau kerjanya di sana maaf ya terjadi perbudakan modern gitu-gitu kan bangsa kita juga malu. Betul. Ya kan? Jadi kayak dulu itu ingat saya kalau kita ke Mekah walaupun kita di Indonesia ini terpandang duitnya banyak pakai batik pasti dikira TKW atau TKI. Nah itu yang kayak gitu-gitu harus kita. Jadi ada misi banyak dalam pengiriman PMI keluar itu. Pertama misi budaya, kita menyebar budaya-budaya yang baik dari kita. Yang kedua transfer knowledge. Jadi kalau dia misalnya bekerja di Toyota, di Suzuki, dia balik ke Indonesia, ketika kita punya pabrik, dia tinggal bisa kerja di situ. Ya, jadi leader ibaratnya di sini. Iya. Ya, ini saya ingat ini adalah speech Bapak ketika mengantar pekerja migran kita yang secara prosedural ke Korea Selatan. Jadi saya ingat sekali. Itu satu. Yang ketiga, dia sebenarnya begini, kalau dia skill ya sebenarnya. Saya selalu ngasih contoh sepupu satu kali saya. Magang ke Korea 2 tahun lebih. Pulang-pulang itu, magang loh ini, nggak kerja loh. Magang pulang-pulang dia bisa bangunin rumah orang tuanya, dia buat kos-kosan 3-4 kamar, dia punya studio foto, dan dia bisa menikah. Artinya, kalau pekerja ini sebenarnya skill dan keuangannya terkelola dengan baik. Pulang-pulang sejahtera dan jadi leader. Keren. Ya, ini juga menular ke literasi keuangan. Jadi berangkat migran pulang juragan. Saya aminkan untuk seluruh pekerja migran Indonesia. Tetapi seringkali, nah ini saya juga mau tanya data terkini yang Bapak dapat ya dari tim begitu. Love scam, kemudian seringkali juga, ini kita belum ngomong kriminal dari tempat dia bekerja ya. Tapi ketidakmampuan seseorang mengelola keuangan ternyata besar sekali impactnya. Sehingga ketika pulang tidak menjadi sosok yang sejahtera. Apa yang Bapak dapat dari tim data terkini di lapangan? Jadi
yang kita temukan ya, banyak orang pulang itu stres karena suaminya nikah lagi, atau dia menikah lagi di kampung orang, anaknya yang dibawa di negara sana ditolak, di negara sini ditolak, kita carikan panti asuhan. Atau anaknya kena pengaruh lingkungan, misalnya narkoba, judi online, karena kiriman uang semua ke sana, gaya hidup berubah. Jadi itu yang terjadi. Makanya di sini ini kita siapkan konsep pemberdayaan. Itu berarti pembekalan atau pendampingan selama masih bekerja di luar negeri? Di sana dimungkinkan ada pendampingan, di Taiwan dan Hong Kong itu, ada kelompok-kelompok yang melakukan itu, termasuk dulu kalau di Taiwan itu Komite Dagang Indonesia, Ekonomi Indonesia, dia melakukan pemberdayaan di sana, ngajarin cara buka toko, cara apa sajalah kira-kira. Intinya arahnya peningkatan skill ya. Nah di Indonesia juga kita buat itu. Kalau dia pulang, kita latih dia, kita kasih akses modal, kita cara pemasaran, seterusnya lah. Saya senang sekali bahwa sudah ada upaya-upaya preventif begitu ya, pembekalan dan satu atap tadi sudah sempat diulas, tapi saya mau berkaca dari ada sejumlah video yang sempat viral juga di media sosial bahwa ada WNI minta tolong diduga menjadi korban perdagangan orang. Sebagian dari mereka selain viral mengaku disekap dan dipekerjakan secara paksa oleh perusahaan judi online. Nah ini nih bagaimana langkah pasti kementerian baru ini P2MI untuk menanggulangi tindak pidana, karena sudah terjadi Pak gitu ya. Berikutnya bagaimana? Jadi gini, kami sendiri nggak kuat. Satu itu, ya harus kolaborasi dengan polisi, imigrasi, dan pihak-pihak terkait. Jadi di tempat saya tiap hari itu 3-5 ada laporan yang langsung ke saya. Itu juga saya pusing juga kan. Dan saya harus jawab, kalau nggak repot. Nah jadi sekarang saya buat sistem. Call centernya saya perbaiki. Saya buat tim reaksi cepat. Intinya gini, kalau ada laporan, verifikasi laporannya cepat, ada waktunya, tangani, paling tidak gini, setelah verifikasi, cek ke KJRI atau KBRI, laporkan ke keluarga, cek perusahaan pengirim, koordinasi sama kepolisian, siapa yang mengirim, dan sebagainya, untuk penyelesaian. Paling tidak negara hadir. Nah, kasus-kasus yang terjadi di luar, memang ya itu tadi karena prosedural banyak kita nggak tahu, taunya setelah kejadian. Nah itu ya kalau kita punya alamat ininya, kontak keluarganya, kita kasih tahu keluarganya, lalu kita misalnya kayak tadi nih ada info tadi malam itu ya, ada 91 orang kena TPPO di daerah Kamboja, Laos dan Vietnam. Judol juga Pak, operasi judol. Scam. Apa scammer ya? Scamming. Nah dia kena itu. Yang Laos, Kamboja relatif bisa diajak komunikasi karena kan KBRI macam-macam kita bisa komunikasi. Yang di Myanmar ini problem, karena ini kan konflik. Konflik ini yang mengoperasikan ini adalah faksi-faksi lawan junta militer. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus menghubungi perusahaan-perusahaan di Cina yang pemiliknya ini, bos-bosnya ini. Ya, jadi yaitu rangka yang panjang gitu-gitu tuh. Kalau tahu datanya sih kita bisa. Tapi ya kalau di daerah-daerah konflik susah, paling susah. Tapi satu hal yang nanti kita akan bisa bahas nih Pak, satu hal ini kami baru dengar ada info apakah ada paspor khusus untuk PMI atau dengan kode khusus. Apakah ini juga bisa menjadi jalan preventif? Kami akan bahas setelah yang ini. Tetap bersama kami.